Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hari ini karena anugerah-Mu kami boleh menikmati nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Dan saat ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Engkau kiranya memberkati kami, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan. Untuk itu Bapa, berfirmanlah. Demi Kristus, firman yang menjadi manusia, kami memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 5 dan 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, Tuhan Allah bertindak seperti tukang periuk. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sebagai ciptaan Tuhan Allah, manusia tidak dapat berbuat menurut kemauannya sendiri. Tuhan Allah menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan untuk menjadi alat kesaksiannya. Bagaikan tanah liat sampai menjadi sebuah bejana yang indah dan bermanfaat, harus melewati proses yang tidak mudah. Dalam kehidupan setiap hari, orang Kristen menghadapi beragam pergumulan dan tantangan, baik mengenai ekonomi, komunikasi di tengah keluarga, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia terbatas dan harus senantiasa bergantung kepada Tuhan Allah yang tidak terbatas itu. Proses pembentukan Tuhan Allah memang tidak mudah dimengerti. Hal inilah yang seringkali membuat manusia memberontak, marah, atau lari dari jalan yang dikehendakinya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setelah Yeremia memperhatikan pekerjaan tukang periuk, Tuhan Allah berfirman kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat bahwa ia juga bertindak seperti tukang periuk bagi umatnya. Tukang periuk atau dapat juga disebut tukang tembikar, membuat semua benda menggunakan tangan dan kaki dengan pelarika atau alat membuat tanah liat, sehingga dibutuhkan keahlian khusus sampai menghasilkan sebuah benda yang indah dan berguna. Tuhan Allah mengambil gambaran dari tukang periuk dan tanah liat untuk memperlihatkan bahwa seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Tuhan Allah, dapat mengubah ciptaannya, baik menghancurkannya maupun membantunya kembali. Hal ini menunjukkan bahwa Dia berdaulat dan berhak atas hidup manusia. Namun, dalam otoritas dan kehendaknya yang bisa berbuat apapun, Ia adil dan berlaku tidak semena-mena. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman yang datang kepada Yeremia pada ayat 5 menunjukkan Tuhan Allah selalu mau membangun relasi dengan manusia meski umatnya memilih tidak setia, memberontak, bahkan membelakangi Dia dengan hidup menurut jalannya sendiri. Melalui firman ini, kita sebagai keluarga Kristen yang adalah tanah liat
di tangan sang tukang periuk yang agung. Diajak untuk memiliki sikap yang rendah hati, taat dan rela untuk diubah sesuai kehendaknya. Tuhan Allah mampu membentuk tanah liat dari yang tidak ada apa-apa menjadi sesuatu yang berguna dan indah. Karena itu kiranya kita menjadikan hidup ini sesuai kehendaknya, sehingga apa yang kita lakukan dapat memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang membentuk kami menjadi bejana yang indah di tengah hidup masing-masing. Biarlah kiranya kehidupan ini kami terus persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami tetap mau tunduk pada otoritas Tuhan Allah, mengikuti segala rencana-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kami. Saat ini Bapa, kami hendak melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan tuntun sertai dimanapun kami berada. Berkati jemaat di Maratapa Selatan dalam aktivitas tugas kerja, bahkan dalam studi. Tuhan kiranya menolong, beri hikmat sehingga kami dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Tapi juga kami berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang bergumul, karena berbagai hal, kiranya Tuhan sejalani di tempat pertolongan kami. Kami mau datang kepadamu berseru, dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan segala harapan doa, kerinduan isi hati kami. Berkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim saat ini. Biarlah kiranya kehidupan kami di hari ini, dimanapun kami berada, terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati terus pelayanan tim multimedia, Jemaat Gemim Maratapa Selatan. Berkati pemerintah bangsa negara kami, diberkati gereja-Mu tengah dunia ini, bahkan para pemimpin gereja kiranya terus dapat bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami, permohonan kami demi Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maratapa Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.